Ya, pada malam ini kita akan coba sharing terkait dengan surveillance penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I ya. Jadi kalau teman-teman apa namanya menerima informasi apa itu PD3I ya, PD3I singkatan dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ya. Oke, ini bahannya saya langsung minta dengan dari tim kerja imunisasi ya. eh, dari surveillance PD3I dan KIPI dari Direktorat Pengelolaan Imunisasi. Jadi insya Allah apa namanya benar-benar yang sudah aplikatif gitu ya, implementatif. Jadi benar-benar apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Oke, nah ini ada sekitar 5 outline yang mau kita coba bahas di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita bahas dengan cepat. Toh kita cuman apa namanya kita mau ambil intisarinya bagaimana sih kita melakukan surveillance PD3I gitu ya. Nah, oke, seperti biasa, kalau namanya kita mau melaksanakan kegiatan surveillance, kita perlu tahu dulu alasannya apa gitu ya. Kenapa kita melaksanakan surveillance? Jadi untuk yang PD3 sendiri, itu penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu ternyata sampai saat ini masih mengancam dunia ya, masih mengancam dunia. Bahkan sampai kematian itu banyak sekali. Nah, dengan adanya imunisasi, 2 sampai 3 juta kematian per tahun akibat penyakit seperti difteri, tetanus, pertusis ya, kemudian ada influenza, campak, pokoknya yang sudah ada vaksinnya, yang sudah ada imunisasinya itu bisa mencegah 2 sampai 3 juta kematian setiap tahunnya dengan imunisasi. Nah, kemudian sampai saat ini sudah banyak ya vaksin yang dibuat untuk bisa mencegah kematian, terutama kematian sih. Mencegah kematian artinya bukan berarti kita mendahului takdir, tapi kan takdir itu bisa bisa kita tanda kutip kita tawar gitu ya dengan berbagai macam usaha yang sifatnya kita ingin menyelamatkan eh, apa namanya menyelamatkan jiwa-jiwa yang memang bisa kita selamatkan. Namanya juga manusia tugasnya hanya berusaha gitu ya, membantu orang-orang yang apa namanya yang ada itu bisa hidup lebih lama gitu ya dan hidup lebih sehat tentunya. Nah, dengan adanya vaksin ini kita bisa membantu orang-orang terutama anak-anak kecil ya yang memang ini berisiko untuk terkena itu bisa bisa hidup lebih lama kemudian juga bisa lebih sehat gitu. Nah, kemudian tujuan dari imunisasi yang tinggi itu, kenapa kita harus ngejar cakupan imunisasi yang tinggi itu supaya banyak orang yang tercegah eh, dari penyakit-penyakit berbahaya. Ya, yang seperti yang disebutkan di atas tadi difteri, tetanus, pertusis, influenza, campak itu kalau dibiarkan tuh berbahaya, teman-teman. Itu berbahaya sekali, bahkan sampai mengancam jiwa. Mungkin teman-teman pernah pernah ingat nggak sih apa namanya kasus difteri ya, KLB difteri waktu tahun 2015 dulu di Jawa Timur itu yang kasusnya sampai tinggi sekali sampai 700 orang yang terkena ternyata waktu itu mengalami shifting, mengalami pergeseran difteri itu tidak cuma pada anak-anak tapi juga pada dewasa juga ada bahkan pada umur berapa 50 tahun itu ketemu ada yang difteri positif. Nah, itu ternyata setelah dicari ya penyebabnya ternyata mereka status imunisasinya tidak ada. Gitu ya. Status imunisasi difterinya itu tidak ada. Ya, difteri itu kan ada apa namanya 4 kali gitu ya, tapi ternyata tidak ada status imunisasinya. Dan itu banyak sekali yang meninggal ya, bahkan ada yang jadi karier itu ya, itu eh, berbahaya sekali. Ya, bayangkan kalau misalnya jadi karier itu orang dewasa, terus punya anak, anaknya tertular loh teman-teman. Ya anaknya tertular nggak tahu dari siapa cantan apa sebelum sempat diimunisasi. Ya kan sayang sekali ya. Nah itu artinya membahayakan orang lain sebetulnya. Dan tentu tujuan yang lain adalah mencegah penularan di masyarakat. Ini sudah tentu sekali. Nah ini target global ya target global maupun nasional. Ya, jadi kalau nasional sih kan pasti ngikut, sorry, pasti ngikut target ini ya, pasti ngikut target global. Jadi untuk PD3 ini
itu harus dilakukan eradikasi polio, eliminasi campak, rubella atau CRS ya, kemudian eliminasi tetanus neonatorum, kemudian pengendalian difteri ya, dan pengendalian pertusis. Nah, mungkin teman-teman sudah diajarkan belum terkait pengertiannya apa sih? Apa bedanya eradikasi, apa bedanya eliminasi, eh, apa dan kenapa ada yang nyebutnya dengan pengendalian gitu? Ada yang tahu nggak kira-kira teman-teman? Apa eradikasi itu apa pengertiannya? Secara garis besar aja. Eliminasi itu apa? Kemudian juga pengendalian itu apa? Kenapa kenapa kok beda gitu? Ada yang boleh ini komen apa bedanya eradikasi, eliminasi sama pengendalian? Boleh. Siapa dulu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Atau pas? Biar kita ini nih apa namanya ngerti gitu. Kenapa kok kita? Karena ini nanti tujuan surveinya juga beda-beda teman-teman. Dengan bahasa eradikasi, ya, kemudian eliminasi sama pengendalian. Nanti ke tujuan surveillance itu juga akan beda. Ada yang tahu? Boleh diketik di chat kalau enggak open mic. Halo, ada orang nggak? Topas. Ah, sebentar. Eradikasi pembasmian, Pak, pemberantasan penyakit. Kalau eliminasi, Eradikasi. kan. Kalau pengendalian, upaya pencegahan kali ya, Pak ya? Mungkin. Kalau pencegahan ada lagi, pencegahan dan pengendalian biasanya. Kalau pencegahan itu lebih ke hulu, mencegah supaya tidak ada gitu. Kalau ini ceritanya dalam status yang ancamannya tuh ancamannya ada terus Eh, gitu maksudnya. Nah, Pak ada yang tahu? Nasir Coba. di kolom Hmm, chat sepertinya ada pendapat, Pak. ya, ada lagi. Ini ada yang ngasih ini cuma pengendalian upaya pencegahan supaya tidak menyebar lebih lanjut. Oke, eradikasi, pemberantasan, eliminasi, pengurangan. Ya, pengertian eliminasi tereliminasi itu dikurangi gitu ya. Ya. Coba apa bedanya yang mendasar sekali berkaitan dengan sifat sifat dari penyakitnya atau sifat dari penyebab penyakitnya. Eradikasi bebas, oke. Bebas, bebas itu berarti tidak ada ya. Oke, boleh lah kalau eradikasi boleh. Eradikasi pemusnahan menjadi nol, eliminasi pemilahan atau pengurangan. Oke, boleh. Kalau pengendalian, lima, empat, tiga, dua, satu. Ya, ya kita gini aja. Eradikasi itu betul. Apa namanya? Pemusnahan menjadi nol. Oke, boleh, bisa dipakai ya. Jadi intinya eradikasi itu kita bergerak menuju nol, benar-benar bebas, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali dan tidak boleh ada gitu ya. Itu namanya eradikasi. Mengeradikasi, memusnahkan sampai ke akar-akarnya, tidak boleh ada gitu ya. Nah, kemudian kalau eliminasi itu pengurangan, pengurangan betul, pengurangan. Memang untuk yang ditargetkan eliminasi ini penyakitnya nyaris tidak bisa nol, nyaris tidak bisa nol karena memang apa namanya virusnya tuh bisa bergerak terus dan biasanya nempel di benda-benda mati biasanya itu kan. Biasanya nempel di benda-benda mati dan mudah menular gitu ya, mudah menular.
Oke, boleh. Dan memang tidak bisa nol. Cuman kalau yang pengendalian, pengendalian itu apa namanya? Dia mengontrol ya, pengendalian mengontrol. Jadi mengontrol atau apa ya istilahnya? Mengusahakan supaya supaya kasusnya itu tidak mudah menular, ya kan? Tidak mudah menular, ya. Jadi yang di apa yang dikendalikan atau dimonitor itu adalah faktor risikonya. Faktor risikonya difteri itu kan salah satunya tadi cakupan imunisasi, kemudian juga dari yang karier, ya itu terutama seperti itu. Jadi kendalikan supaya yang karier itu tidak menularkan lagi, ya itu dikendalikan seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Itu konsepnya aja, konsepnya ya. Nanti nanti pengertian detailnya itu bisa teman-teman di googling lagi ya, dicari lagi, dibaca-baca lagi. Oke. Ya, ada juga nih yang chat ya, boleh lah seperti ini ya, bisa dipakai juga definisinya. Mungkin mungkin bisa dari googling ya. Oke, sekarang saya coba terapkan ke ini ya, ke sini. Jadi eradikasi polio saat ini eh, kita berharap supaya, sorry, kita berharap supaya apa namanya penyakitnya itu tidak ada, bebas. Nah, untuk polio tahun 2014 itu kita pernah ya Indonesia pernah diberikan sertifikat bebas polio. Jadi sejak terakhir itu kita pernah ada polio liar itu tahun 2005 teman-teman. Tahun 2005 itu ada polio liar di Sukabumi. Setelah itu dievaluasi 5 tahun kemudian tidak ada kasus. Kemudian apa namanya dan bisa dipertahankan di 5 tahun berikutnya. Sehingga di 2014 kita mendapatkan sertifikat bebas polio. Ya, dan target kita itu bisa eh, apa namanya melakukan eradikasi polio di tahun 2026. Tapi memang sampai saat ini sih untuk program eradikasi polio ini biasanya terus nambah terus karena memang belum tercapai. Bayangkan saja kita sudah berharap betul-betul bebas ya. eh, Tahun 2014 kita dapat sertifikatnya. Tahu-tahu tahun 2018 muncullah kasus polio di Yahukimo ya di Papua. Ya, muncul kasus di Papua sehingga kita dicabut gitu ya, dicabut sudah tidak dinyatakan bebas polio lagi. Bahkan sempat sampai apa namanya ada sertifikat apa bukan ada sertifikat, ada sempat ada travel warning yang muncul kalau ada yang bepergian ke Indonesia atau Indonesia berpergian ke negara lain. Nah, jadi ada negara-negara yang mengeluarkan seperti itu. Cuman tahun 2018 itu belum terlalu ini banget ya, karena itu posisinya itu di Papua dan waktu itu ada KLB polio di Papua Nugini. Jadi tidak terlalu apa ya istilahnya mengkhawatirkan. Saya artinya ada teman lah istilah gitu ya. Ada teman walaupun misalnya eh, itu memang membahayakan, tapi ternyata setelah diselidiki kan posisi kasusnya itu ada di pegunungan yang yang kita juga tidak menyangka kenapa muncul di sana. Nah, cuman memang setelah diselidiki kasusnya itu eh, daerahnya cakupan imunisasinya rendah sekali, ya nyaris tidak ada ini. Dan itu memang munculnya dari orang yang pernah diimunisasi datang ke situ dan ternyata vaksinnya itu apa ya istilahnya, vaksinnya itu mengganas lah itu di sana. Ya, seperti itu hidup gitu ya. Nah, kemudian baru muncul travel travel warning dari negara-negara lain itu eh, sampai waktu itu kalau nggak salah sampai ada jemaah haji itu ya waktu itu apa ya istilahnya itu ya waktu itu jemaah haji sudah bisa berangkat ke sana cuman di ini apa namanya dari Saudi Arabia itu minta supaya ada sertifikat sudah vaksin polio gitu ya. Waktu itu gara-gara ada polio di Aceh. Ya, polio di Aceh itu tahun 2021 ya, 2021. Nah, itu lumayan juga membuat kita juga agak apa namanya
agak repot juga karena memang waktu itu kan masih dalam kondisi pengendalian COVID ya, pengendalian COVID. Jadi lumayan kita double-double ya, double-double. Ya, itu memang apa namanya kelalaian juga dari pemerintah karena memang fokus di COVID ya, fokus di COVID. Kemudian muncullah para anti vaksin di sana. Jadi banyak yang tidak divaksin. Nah, kembali ke sini, eh, targetnya itu adalah eradikasi polio di tahun 2026 dengan catatan capaian imunisasi tinggi dan merata dan surveillance AFP-nya dengan target non polio AFP rate lebih dari eh, lebih dari atau sama dengan 2 per 100.000 anak, ya 100.000 anak kurang dari 15 tahun. Nah, ini surveillance-nya adalah surveillance AFP. AFP itu adalah akut flaccid paralysis ya, akut flaccid paralysis atau lumpuh layuh akut ya, lumpuh layuh akut. Ya, kalau polio kan lumpuh ya, kelumpuhan, tapi harus yang lumpuh layuh akut. Nah, yang kita cari adalah eh, kasus-kasus semua kasus-kasus lumpuh layuh akut. Oke, nanti kita bahas di akhirnya. Kemudian ada eliminasi campak ya, campak rubella itu kita targetnya 2026 itu Indonesia eliminasi campak dan rubella dengan apa namanya CRS ya. CRS itu campak rubella surveillance ya. Itu. Kemudian di tahun 2026 dari Searo menetapkan syarat untuk eliminasi campak ya. Untuk 2026 nanti SEOR itu menetapkan syaratnya itu adalah capaian imunisasi tinggi dan merata, surveillance MR atau misal rubella dengan target discarded atau penyakit-penyakit bukan campak atau bukan rubella, artinya ini berarti sudah dibuktikan dengan lab, itu rate-nya lebih dari atau sama dengan 2 per 100.000 penduduk. Ya, ini targetnya adalah penduduk. Kalau yang tadi polio anak kurang dari 15 tahun. Terus ada eliminasi, kalau eliminasi tetanus neonatorium, kita sudah dinyatakan eliminasi ya untuk tetanus neonatorium itu di tahun 2015 untuk seluruh wilayah dan saat ini Indonesia statusnya adalah sedang mempertahankan status eliminasi TN atau tetanus neonatorium. Nah, jadi terus dilakukan surveillance sampai mencari setiap daerah itu ada jumlah kasus TN-nya itu tidak ada gitu ya. Ya, kurang dari 1 per 1.000 kelahiran hidup di tingkat kabupaten kota. Ya, targetnya tidak ada. Nah, kemudian untuk difteri, target nasionalnya itu adalah capaian imunisasi tinggi dan merata. Rata-rata CFR-nya 5-10% untuk kasus difteri. Nah, ini kita apa namanya tembak targetnya itu adalah CFR, angka kematian. Ya, angka kematian. Jadi pokoknya gimana caranya supaya ada difteri tapi tidak sampai meninggal gitu ya. Ada difteri tapi tidak sampai meninggal. Nah, kemudian kalau pengendalian pertusis ya capaian imunisasi tinggi dan merata dan surveillance kasus pertusis. Pertusis ini sebetulnya jarang sekali ya teman-teman. Cuman maksudnya jarang sekali yang dikenal itu sebagai pertusis. Harus benar-benar apa kita kenali kekhasannya, kemudian juga harus diambil swab ya, diambil swab dari tenggorok gitu. Dan ini rata-rata sulit sekali untuk dibuktikan bahwa ini pertusis atau bukan. Cuman akhir-akhir ini lagi meningkat juga sih sebetulnya kasus pertusis. Nah, nanti kita lihat datanya ya. Oke, berikutnya ini indikator untuk Renstra ya dari Kementerian Kesehatan untuk program imunisasi seperti ini. Jadi indikatornya kita udah membuat indikatornya seperti ini ya. Ada persentase bayi usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap, terus imunisasi lanjutan Baduta ya, kemudian ada mendapat antigen baru, kemudian apa namanya imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar. Jadi ada ke bias ya, bias bulan imunisasi anak sekolah, kemudian juga untuk wanita usia subur. Nah, jadi semuanya bisa mendapatkan imunisasi. eh, ini adalah indikatornya. Ya. Ingat teman-teman kalau untuk surveillance harus ada indikator supaya nanti kita jelas apa yang harus kita kerjakan gitu ya dari implementasi indikator ini. Bagaimana cara pengumpulan datanya dan sebagainya. Dan ini sudah ada target-targetnya ya dari tahun 2020 sampai yang sekarang targetnya sudah terlihat seperti ini. Kalau di 2022 udah kelihatan targetnya segini, capaiannya segini ya. Oke. Ini di tahun 2022 berarti tercapai semua ya. Oke.
Berikutnya kita masuk ke kebijakannya saat ini seperti apa kebijakannya. Jadi untuk AFP atau tadi untuk polio ya, itu penemuan kasus lumpuh layu akut di semua Fasiankes, mau di puskesmas, di rumah sakit, di klinik dan sebagainya. Kalau menemukan kasus lumpuh layu akut berarti ngikutin program surveillance ya. Kemudian setiap kasus AFP dilakukan penyelidikan. Jadi setiap ada kasus AFP ketemu yang lumpuh layu akut langsung dilakukan penyelidikan. Jangan diintar-entar. Nah, namanya dilakukan penyelidikan berarti segera dilaporkan. Kemudian setiap kasus AFP diambil spesimen tinja ya dan diperiksa di lab rujukan. Nah, kenapa diambil spesimen tinja? Karena virus polio itu adanya di dalam tinja ya. Kemudian pelaporan dengan formulir sesuai pedoman dan berlaku laporan nihil. Nah, kalau di sini ada laporan nihil namanya, laporan zero report. Ada tidak ada kasus ya, ada tidak ada kasus tetap harus dilaporkan. Ya, kalau tidak ditemukan suspek yang memenuhi kriteria, suspek itu tadi yang AFP tadi, kalau tidak ditemukan, ya berarti dilaporkannya nihil, gitu ya. Setiap apa namanya, setiap periode pelaporan itu harus dilaporkan, walaupun tidak ada kasus. Dan juga dilaksanakan surveillance polio lingkungan. Nah, kenapa dilaksanakan polio lingkungan? Karena virus polio itu bisa bisa tetap tinggal di dalam tanah ya, di dalam tanah secara liar. Nah, di dunia teman-teman di dunia itu yang masih sering ditemukan virus polio liar dari surveillance lingkungan itu masih ada di 3 negara, 3 atau 2 negara ya saya lupa. Itu ada di apa namanya di Afghanistan, kemudian juga ada di Pakistan itu masih sering ketemu ya, masih sering ketemu. Kalau misalnya ada kasus-kasus orang yang kena polio gitu ya, atau ya polio positif, itu langsung dicari di lingkungannya juga, ternyata di lingkungannya juga positif. Nah, makanya di 2 negara itu ya, di 2 negara itu warningnya luar biasa sampai WHO pun belum belum mencabut status PHIC-nya ya. Ingat ya kemarin ya PHIC itu apa? Ya, kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Jadi masih statusnya itu polio itu PHIC ya. Jadi memang jadi warning untuk seluruh dunia. Berikutnya yang kedua ada campak, campak rubella. Itu untuk setiap suspek campak dilakukan penyelidikan epidemiologi segera ya dalam waktu 1 kali 24 jam. Setiap suspek campak diambil spesimen serum ya, dan diperiksa di laboratorium rujukan. Kemudian setiap suspek campak yang ditemukan dalam periode 5 hari sejak onset ruam dilakukan swab nasofaring atau diambil urin diperiksa di lab rujukan minimal 1 kasus per kabupaten kota per tahun. Kemudian ada jejaring labnya melalui surveillance Labkesmas dan ini pun berlaku pelaporan nihil ya, berlaku pelaporan nihil. Nah, ini apa istilahnya? Pointer-pointer saja, pointer-pointer saja untuk kebijakan surveillance yang dilakukan saat ini di Indonesia untuk AFP dan campak. Ya, kalau dari poin-poin seperti ini udah kebayang ya kira-kira ngelaksanain surveillance seperti apa sih, sumber datanya apa gitu ya, kemudian juga sasarannya siapa, kemudian siapa yang melakukan, pasti udah kegambar dong, ya kan? Jadi simpel. Nah, kemudian dalam rangka mempertahankan eliminasi status tetanus maternal dan neonatal ya untuk tetanus neonatal tadi ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yaitu surveillance-nya harus adekuat, kemudian juga persalinan dan perawatan tali pusat yang bersih dan aman sampai imunisasi tetanus rutin ya. Nanti teman-teman kalau misalnya ada di sini ada yang belum nikah pasti sebelum nikah itu wajib namanya vaksin WUS ya. Vaksin WUS itu vaksin pengantin gitu ya. Ya, ini tujuannya supaya apa si ibu sudah punya kekebalan dari tetanus eh, ketika misalnya melahirkan ya melahirkan itu kan itu luar biasa teman-teman, melahirkan itu sebetulnya proses apa namanya proses perlukaan yang steril sebetulnya, cuman kalau misalnya apa namanya ada campur tangan kondisi yang tidak steril itu yang akan mengakibatkan munculnya tetanus neonatorum. Tetanus neonatorum atau tetanus yang menyebabkan yang apa namanya yang berkaitan dengan kelahiran gitu ya, dengan kelahiran bayi. Kayak misalnya pemotongan tali pusatnya yang nggak bersih. Ingat ya kalau kayak dukun bayi itu kan kadang-kadang
pakai pisaunya ya cuman dibakar gitu aja, atau kadang-kadang nggak dibakar, atau pakai ini, pakai apa? Bilah bilah bambu. Nah, itu jelas-jelas tidak steril ya, tidak steril. Nah, itu kalau dukun bayi dulu. Tapi kalau sekarang dukun bayi juga sudah menjadi mitra bidan ya. Jadi eh, ini ya dalam rangka pencegahan munculnya tetanus neonatorum di masyarakat. Itu ya. Jadi terus kita melakukan upaya-upaya seperti ini sampai terus ya, sampai terus. Yang penting tuh upaya surveillance adekuat, kemudian juga surveillance itu harus adekuat, kemudian persalinannya itu juga harus bersih aman. Nah, tapi nanti ada program-program yang mungkin ditambah, misalnya tetanusnya itu tidak cuman ke apa namanya, ke WUS saja atau wanita usia subur saja, tapi juga diterapkan ke bayi, balita, anak sekolah. Makanya sekarang untuk apa namanya, eh, polio juga ada di bias misalnya ya, di pekan anak sekolah itu ya, imunisasi anak sekolah. Oke. Nah, untuk difteri seperti ini ya. Difteri itu setiap suspek difteri lakukan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan, kemudian memastikan ketersediaan logistik ADS ya. ADS itu anti difteri serum dan profilaksis oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian juga penelusuran kontak erat, pemberian profilaksis dan imunisasi, kemudian pelaporan juga sesuai standarnya, dan pemeriksaan spesimen di laboratorium provinsi, rumah sakit, BTKL, dan nasional ya. Ini kebijakan yang ada. Kemudian pertusis juga sama, apa namanya, harus memenuhi kriteria dan kasus dilaporkan ke dinas dalam waktu 24 jam. Langsung lakukan PE dan penanggulangan. Kemudian setiap suspek di swab nasofaring ya, eh, dan darah ya diperiksa di laboratorium. Kemudian penelusuran kontak erat dan pemberian profilaksis, berlaku pelaporan nihil. eh, Nanti jejaring labnya juga melalui surveillance labkesmas. Ya, itu kebijakannya. Nah, kita sekarang masuk ke surveillance-nya nih teman-teman. Nah, jadi untuk penemuan kasus PD3 itu bisa dilakukan di rumah sakit dan masyarakat. Ya, di puskesmas bisa nggak Pak? Oh bisa banget ya. Yang di masyarakat itu diwakili oleh puskesmas. Ya, diwakili oleh puskesmas. Artinya masyarakat, skupnya masyarakat itu yang mengkoordinirnya itu di puskesmas. Ya, puskesmas kan pusat kesehatan masyarakat ya. Surveillance berbasis masyarakat itunya ada di puskesmas. Tapi surveillance berbasis rumah sakit itu apa namanya, penemuan kasusnya itu ada di rumah sakit ya. Karena kadang-kadang ada orang-orang yang mungkin lebih percaya di rumah sakit. Nah, jadi tidak ada yang terlewat, di rumah sakit pun bisa langsung ketangkep gitu ya. Di dalam kondisi apapun baik ringan maupun parah. Nah, tugasnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kota meyakinkan semua kasus PD3 yang datang ke rumah sakit itu dilaporkan. Nah, ini kan supaya apa? Supaya tidak ada kasus yang miss, tidak ada kasus yang terlewat, dan datanya itu benar-benar bisa mewakili ya, mewakili semua kasus yang ada di wilayah dan yang ditemukan. Nah, untuk yang surveillance berbasis rumah sakit, strateginya apa? Strateginya adalah kita lakukan sosialisasi ya ke semua dokter ya, di semua bangsal tentunya, terutama di bangsal anak ya, bangsal anak dan saraf ya, fisioterapi ya, itu kita sampaikan semuanya, termasuk dokter-dokter anak semuanya. Kemudian surveillance aktif rumah sakit ya, surveillance aktif rumah sakit oleh Dinas Kesehatan dan rumah sakit ya. Kemudian juga ada review rekam medis. Review rekam medis itu kalau kalau bahasa ininya mungkin HRR ya, Hospital Record Review ya. Jadi itu artinya kita menggali catatan medik dari beberapa tahun ke belakang, kita cari sebetulnya ada nggak sih kasusnya gitu ya, yang sesuai dengan DO itu ada nggak, mungkin terlewat. Itu biasanya dilakukan ketika ada kejanggalan ya, kejanggalan antara cakupan dengan kasus yang muncul dan kasus yang dilaporkan. Nah, contoh kayak kemarin waktu di polio di Aceh ya, kalau di Aceh itu kita melakukan HRR atau Hospital Record Review itu ke seluruh rumah sakit yang ada di Provinsi Aceh. Bayangkan teman-teman, itu sambil melakukan HRR kita juga merencanakan untuk melakukan ORI. ORI itu
outbreak response immunization-nya gitu. Jadi imunisasi yang dilakukan pada saat apa yang dilakukan sebagai respon untuk KLB. Nah, jadi apa namanya? Kita membongkar semua data-data yang ada di rekam medisnya rumah sakit. Jangan-jangan ada yang kelewat, tidak dilaporkan, kemudian tidak diambil spesimen dan sebagainya. Dan itu akan menjadi bahan audit ke ke rumah sakit. Itu ya. Itu surveillance yang pertama di rumah sakit. Kalau surveillance berbasis masyarakat, itu tugas puskesmas. Ya, tugas puskesmas untuk meyakinkan semua kasus PD3 yang datang ke semua unit pelapor yang ada di masyarakat, baik masyarakat itu sendiri ya, yang di rumah atau di puskesmas itu sendiri atau di tempat-tempat posyandu gitu ya. Kemudian praktek swasta, fasilitas lain, bidan ya atau ya pustu ya puskesmas pembantu itu semua sudah dilaporkan. Nah, strateginya apa? Yaitu sosialisasi di masyarakat, adanya pertemuan-pertemuan masyarakat, ya, informasi-informasi ke masyarakat juga disampaikan. Kemudian juga apa? Biasanya nanti akan dibentuk nih pelapor-pelapor baru. Artinya pelapor baru tuh yang menjadi kontak personnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ketemu kasus ini, silahkan lapor ke ini atau orang itu si yang ditunjuk inilah kayak kepala kampung, dukun bayi itu yang akan langsung lapor ke puskesmas. Kemudian di puskesmas sudah ada pelaporan rutin, ya pelaporan rutin SKDR. Ya teman-teman mungkin masih ingat SKDR sebelumnya ya, sistem kewaspadaan ini dan respon. Nah ini puskesmas sudah menjalankan sudah lama ya untuk apa namanya terkait penyakit-penyakit yang potensial KLB. Dan ini terintegrasi dan promkes karena memang di rumah sakit apa di puskesmas itu kan ada promkesnya biasanya. Jadi terintegrasi informasinya kalau misalnya ada kasus ya promkesnya juga ikut turun untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan dan penjelasan-penjelasan ke masyarakat apalagi kalau ketemu ada golongan anti vaksin gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih definisi dari surveillance pada 3I? Nah, tentu teman-teman sudah ingat kembali ya, ingat kembali definisi surveillance secara umum. Jadi nanti di sini surveillance-nya itu adalah kegiatan pengamatan secara sistematis, terus-menerus dan berkesinambungan terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Tujuannya sama ya. Jadi kalimatnya sebetulnya sama, tapi ini dilakukan terhadap apa? Terhadap penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi gitu ya PD3I. Kemudian tujuannya apa? Yaitu menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat PD3I. Karena orang-orang yang terkena PD3I biasanya kayak kayak polio itu kan cacat ya, lumpuh. Kemudian juga kesakitan. Kalau orang pertusis itu mungkin sakit ya karena batuk-batuk terus-menerus atau difteri menyebabkan kematian ya dan seterusnya. Jadi kita menurunkan tujuannya itu menurunkan angka-angka ini. Kemudian meningkatkan cakupan imunisasi ya. Jadi kita mau meningkatkan capaian imunisasi ya, cakupan imunisasi di masyarakat supaya masyarakat itu yang terlindungi yang sudah tervaksin itu banyak sehingga meningkatkan kekebalan di komunitas itu sendiri. Kemudian mendeteksi dan mengendalikan KLB PD3I. Jadi kalau ada kasus berarti terdeteksi dan itu bagaimana caranya kita melakukan pengendalian. Kemudian mengevaluasi program imunisasi. Oke, ini rangkaian dari apa namanya prosedur surveillance tentunya. Nah, ruang lingkup itu kita bicara soal ini di apa namanya di penyakit surveillance PD3 ini penyakit apa saja sih yang menjadi ruang lingkup gitu ya. Nah, di sini akan dibahas ada polio, campak rubella ya. Campak rubella ini teman-teman dua penyakit ya. Campak sendiri beda ya. Campak sendiri, rubella sendiri. Kenapa digabung? Karena gejalanya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama ada ruam-ruamnya. Cuman beda di periode kemunculan ruamnya saja. Dan dua-duanya bisa mengakibatkan apa namanya bahaya ya dan mudahnya penularan. Kemudian difteri, tetanus neonatorium dan pertusis ya. Ini ruang lingkup yang akan kita bahas. Nah, rangkaian kegiatan surveillance PD3 ini adalah pemantauan cakupan imunisasi tentunya ya, seperti yang tadi kita mau lihat cakupan imunisasi merata ya, tinggi dan merata. Kemudian pemantauan KLB PD3I dan penilaian program imunisasi. Ini udah tercapai belum di daerah tersebut ya. Kemudian apa saja sih sebetulnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan surveillance PD3I? Ini banyak ya, terutama dukungan politik, dukungan anggaran, kualitas sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, keterlibatan masyarakat ya. Kalau kemarin kita bahas terkait dengan surveillance
infeksi emerging, itu kan ada namanya pendekatan One Health ya. Ini juga kurang lebih sama, tapi memang tidak apa namanya One Health-nya itu memang lebih kepada kita melibatkan banyak akademisi, kemudian disiplin-disiplin ilmu yang berkaitan, kemudian juga mungkin yang berkaitan tuh misalnya tidak cuma dokter, misalnya ada counseling ya, kesehatan lingkungan untuk apa namanya tadi eradikasi polio tadi ya, surveillance polio lingkungan. Kemudian juga Kementerian Dalam Negeri ya untuk terkait dengan dukungan-dukungan regulasi, dukungan politik ya tentu. Nah, teman-teman mungkin bisa ngebayangin kalau misalnya terkait dengan dukungan politik ini kuat sekali, makanya makanya mungkin itu juga sebabnya ditaruh di urutan yang pertama ya. Ya kalau kalau misalnya kepala daerahnya itu tidak fokus kepada kesehatan, itu pasti akan sulit untuk membuat anggaran terkait kesehatan, mengalokasikan anggaran kesehatan itu sulit sekali. Apalagi kalau misalnya ternyata peningkatan sumber daya manusia, kita udah minta nih di dinas kesehatan itu minta supaya dialokasikan tenaga epidemiologi atau tenaga surveillance di dinas kesehatan, tapi karena apa namanya mindset kepala daerahnya itu berbeda, tidak mendukung, artinya tidak mendukung terkait itu, dia mendukung untuk program yang lain, maka ini akan sulit sekali untuk penempatannya. Banyak sekali ya, macam-macam lah itu istilahnya. Atau misalnya pembangunan sarana prasarana itu dipersulit dan sebagainya ya. Atau boro-boro yang tadi ya minta masyarakat terlibat pun sulit. Nah, itu juga akan apa menghambat sekali untuk keberhasilan surveillance PD3 ini. Nah, eh, di surveillance panitia di rumah sakit itu yang 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 perlu ditekankan kita harus ada tim surveillance ya. Ini kita fokus apa fokus di rumah sakit juga supaya jelas nih rumah sakit ini perannya apa sih gitu ya. Nah, kemudian em, apa namanya peran yang diharapkan dari rumah sakit itu sendiri, rumah sakit perlu menetapkan SK tim ya, jadi harus ada regulasi yang kuat gitu ya bahwa orang ini ditetapkan sebagai tim surveillance. Kemudian ini kegiatan-kegiatan yang memang terkait dengan teknis ya, teknis yang memang berkaitan dengan apa istilahnya penyelenggaraan ke pemerintahan juga, kemudian politis juga ya. Jadi ada memfasilitasi formasi jabatan fungsional, kemudian penganggaran terkait kegiatan surveillance rumah sakit dan sebagainya ya. Ini peran yang diharapkan dari rumah sakit.